Sekali lagi biar agak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek, buah kesemek, rame tapi jauhnya agak ngambek ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asbaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Allah al-ayat sadaqallahul azim. Enak gak suaranya Bu? Alhamdulillah saya pernah jadi juara provinsi. Waktu itu pesertanya ada 4, yang 3 mencret ya saya dapat. Wa qala nabiyuna Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah al-hadis. Wa qala ulama ta'alam fa innal 'ilm mazainun li ahlihi wa fa'an wa inwanun li kulli muhammidin. Tolekan. Ini ada orang Sunda ada? Coba ngacung Sunda ngacung. Ngan saura Ibu Sunda lain. Oh iya, walau mana orang Papuanya. Orang Arab. Ada Kori Internasional Darwin Hasibuan. Pak Ibu itu juga ya, Medan ya. Samsuri sama ya. Samsuri itu luar biasa. Makanya tadi suaranya bagus-bagus loh. Itu ibu-ibunya suaranya, ya Allah, suaranya luar biasa ya. Suaranya cetar membahana bagaikan guntur yang melanda. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah, tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan dan tidak hentinya kita ucapkan, yaitu ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita, memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan 2 kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pada hari ini, khususnya baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, wajib ataupun sunnah, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana al-karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi Nabi mengakui kita sebagai umat Nabi, dan kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus para alim ulama setempat, para guru, para kiai, para asatidz wal asatidah. Bil khusus Bapak Dr. Muhammad Azimin dan Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasbi Abdul Majid tadi yang sudah membacakan Maulidun Nabi, Masya Allah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ismail Lubis, kemudian Ustazah Hajah Abu Masyur lagi. Oh ya itu ya. Itu ya. Haji Samsudin dan Bapak Samsul Bahri
Kita doakan mudah-mudahan beliau semua panjang umur, tambah barokah. Amin. Segala hajat cita-citanya dikabuli ijabah Allah. Ditambah berkah umurnya. Ditambah istrinya. Amin. Lepasan. Dan tak lupa juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali semuanya yang hadir. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir yang punya penyakit bingung dihilangkan penyakit bingungnya. Ada yang bingung ada. Kelihatan wajahnya bingung semua ini. Yang punya penyakit pusing dihilangkan penyakit pusingnya, amin. Yang pada punya hutang mudah-mudahan lunas. Oh kenceng amat tapi. Baik, saya diri saja ya Bu ya. Kasihan yang belakang gak kelihatan gantengnya. Maaf yang jelek jangan tersinggung. Baik Bu, singkat saja karena setelah ini saya harus ke Singapura. Kalau ada yang undang dapat tidur di rumah. Hei Bu, Pak. Bagus banget tuh. Medan Bu. Aja tampangnya pada saat itu. Bu, kalau kita berbicara tentang Maulidun Nabi, berarti kita berbicara tentang sosok manusia yang sangat amat mulia. Tapi ucapan sangatnya. Ya. Kalau kita berbicara tentang Maulidun Nabi, berarti kita berbicara tentang sosok manusia yang sangat amat mulia. Bahkan kemuliaan Nabi kita, Bu. Bahkan kemuliaan Nabi kita bukan hanya makhluk yang memuliakan Nabi, tapi Allah Sang Khalik yang menciptakan Nabi kita. Allah pula yang memuliakan Nabi kita. Mana buktinya? Allah abadikan dalam Al-Quran. Biasanya ketika khatib mau naik mimbar, Bilal baca ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu hafal semua ayatnya ya. Jangan diomong Ustaz orang Medan mau Ustaz Quran mau hafalnya dia 35 juz dah. Kelewatan banyak. Bu, ini diantara kemuliaan Nabi kita Pak Punten. Bu, Allah katakan innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi. Lihat, mereka bersolawat kepada Nabi. Saking mulianya Nabi kita, Allah saja dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang mengaku iman, yang tidak beriman tidak, hei. Jadi kalimatnya kan? Tadi coba. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang mengaku iman, berarti yang tidak beriman tidak. Ya udah gitu. Solu kata Allah. Ini kalimatnya perintah. Baca sholawat. Yang nyuruh sholawat bukan manusia, bukan makhluk, Allah langsung yang ngomong. Solu kata Allah. Bacalah sholawat alaihi kepada Nabi wasallimu tasliman dan ucapkan salam kepadanya. Saking mulianya Nabi kita, Allah saja dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Mohon maaf Pak, Allah nyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah nyuruh kita naik haji bagi yang mampu, Allah tidak berhaji. Tapi kenapa ketika Allah perintahkan bersolawat kepada Nabi, Allah pun bersolawat kepada Nabi dan para malaikatnya. Saking mulianya Nabi kita. Makanya pun banyakin sholawat. Insya karena yang nyuruh sholawat Allah. Bahkan Pak Punten, saking pentingnya sholawat, saking mulianya itu sholawat, sampai-sampai termasuk rukun dalam khutbah Jumat. Kalau ada khatib ketika khutbah tidak baca sholawat kepada Nabi dalam khutbahnya, tidak sah Jumatnya. Kenapa? Karena baca sholawat kepada Nabi termasuk rukun dalam khutbah Jumat. Begitu pula dalam sholat, khususnya sholat 5 waktu, umumnya sholat sunnah, tidak sah sholat kita kalau tidak baca sholawat kepada Nabi dalam sholat kita. Kenapa? Karena baca sholawat kepada Nabi termasuk rukun dalam sholat. Ini saking pentingnya sholawat. Makanya banyakin sholat, banyakin sholat, banyakin sholat. Insya dan ternyata Bu, hajat cita-cita kita dikabul ijabah dengan wasilah sholawat. Mana buktinya? Satu ketika Rasul didatangi oleh sahabat. Saya bacakan artinya saja, saya nggak baca teksnya. Gini, satu ketika Nabi didatangi sahabat.
Sahabat datang sama Nabi ngomong begini, Pak, ya Rasul, ketika aku berdoa kepada Allah 25% isi dari doa aku membaca sholawat kepada ya Rasul, bolehkah? Apa kata Rasul? Silakan. Nanya lagi sahabat, ya Rasul, kalau seandainya aku berdoa kepada Allah 50% isi dari doa aku membaca sholawat kepada ya Rasul, bolehkah? Apa kata Rasul? Silakan. Nanya lagi sahabat, ya Rasul, kalau seandainya seluruh isi doaku hanya sholawat kepada ya Rasul, bagaimana wahai Rasul? Apa jawab Rasul, Pak? Kata Rasul, wahai sahabatku, perlu engkau ketahui, semua yang terlintas dalam benakmu, semua yang kau inginkan, Allah akan kabulkan dengan wasilah sholawat. Insya Allah. Banyakin sholat, banyakin sholat. Insya Allah. Ibu mau punya anak, biar ngerti agama, biar soleh baca sholat. Ibu mau jual rumah, mau jual tanah, biar cepat laku baca sholat. Ibu kebetulan janda, kagak laku-laku. Misal ada janda, ada janda ya. Tua atau muda? Yang tua buat pimpinan majelis, yang muda buat saya. Janda kagak laku-laku baca sholat. Ibu mau berangkat umroh baca sholat. Mau umroh mau? Atau minimal gak hajian umroh ya Pak ya? Mau umroh mau? So ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah. Nah, itu yang cepat mah. Ustaz gak punya sawahnya, jual emas. Ibu mohon maaf, Pak, paling senang emas. Oh ibu ya, emas baik, kadang-kadang apa sih rimil di sini emas. Tapi emas, oh kadang-kadang ke pasar masih pakai. Pura-pura nanyakin ini harga. Berapa Pak? Itu berapa harganya Pak? Kebetulan tukang dagangnya giginya dari emas 5.000. Kan emas saya kadang-kadang ngaji dipakai di sini sampai 2 kilo apa begini jalannya. Hei, Bu. Mas saya dengan pakai insya apa banyakin emas mati pakai kawin lagi sama suaminya. Nah untuk bilahimin. Maka yuk tanyakin sholat. Insya yuk kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amiyati abdani wa shibaiha wa nuril absari wa niyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Apa yang enggak deh. Ada yang cuma mangap doang. Apa paling sebuang ya. Makanya hafalin sholawatku. Bahkan kadang-kadang mohon maaf Pak, ibu-ibu banyak dihafalin bukan sholawat, lagu-lagu yang lagi viral pada dihafalin. Ada kan dulu lagu-lagu yang lagi viral ya. Hanya dia hanya dia yang ada di antara jantung. Bagaikan kayu basah dimakan. Api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin
dikabarkan melati di depan rumahku menantimu. Yeha. Ngaji sama ibu, Pak. Kalau ngaji sama ibu harus begini, Pak, harus ketawa, benar. Gitu. Tapi nggak apa-apa Bu, memang ngaji itu harus bahagia ya. Ilmu akan mudah didapat ketika dalam keadaan bahagia, benar. Coba kalau ibu melong gitu, banyak masalah, tapi kagak masuk kalau begitu. Bu, sebenarnya begini, bahagia itu sederhana. Yang rumit itu penjelasannya. Dengerin, bukan takdir Allah yang sulit, tapi keinginan kalian yang terlalu rumit. Yang gini aja kita bahagia, benar Bu? Kita ceramah, ketawa bersama. Setelah ini kita akan berpisah. Namun sejatinya yang menjadikan bukan perpisahan, tapi kehilangan. Sebut aja ya, Bu. Ya kita mah gini aja pula, kita mah udah bahagia sederhana Bu ya. Intinya gini aja lah, punya duit ketawa, gak punya duit ketawa. Ada orang ketawa, gak ada orang ketawa aja udah. Apa yang bilang lagi kurang? Bu, tuh coba. Kadang-kadang kan yang dihafalin lagu yang lagi viral, dihafalin. Ustaz boleh nyanyi mah, tapi kira-kira lagunya yang ada nasihat buat kita. Kan banyak lagu-lagu nasihat buat kita. Kayak model lagu Roma Irama itu nasihat buat kita Bu. Lagu Roma Irama yang judulnya Sebujur Bangkai, tau gak? Bukan sebujur muri, bukan. Bujur ibu, tak bujur kita, bahasa Sunda. Bu, dengerin Bu. Itu kan lagu Sebujur Bangkai, Pak. Lagu Roma Irama nasihat buat kita. Lihat kalimatnya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Pakai apa? Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ini kan lagu nasihat Pak, lihat kalimatnya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, benar. Makanya Pak, jangan cinta-cinta banget sama istri malah. Mohon maaf, walaupun Bapak punya istri cantik yang luar biasa, cek orang sudah tema tulis tak kawan-kawan dan tapi bilang tulis kenapa? Sayang banget sama Bapak. Lah, ketika Bapak sudah mati, istri maka gak mau nemenin di kuburan, benar? Pren. Kan ngomongnya sama suami, Bang, cinta kunan abadi. Apalagi Hongkong. Tetap aja suami udah mati, istri kagak mau nemenin di kuburan, benar? Atau gitu juga ibu sama, walaupun ibu punya suami gantengnya kayak saya. Kayak Rido saya ganteng. Walaupun ibu punya suami ganteng, sayang banget sama ibu. Lah, ketika ibu sudah mati, suami kagak mau nemenin di kuburan, benar? Jangankan ibu sudah mati, ibu masih hidup saja, suami nyari lagi yang baru. Mohon maaf Bu, suami ditinggal mati sama istri, nangis. Cuma nangisnya mata yang kanan doang. Yang kiri nyari mana gantinya kan gitu. Ini maksudnya apa? Lihat, Bu. Ini kan lagu nasihat, maksudnya apa? Bu, ketika kita mati nanti Pak, yang ngiringin kita ke kuburan 3. Berapa Bu? 3. Ketika kita mati, yang ngiringin kita ke kuburan 3 siapa? Ahluhu, maluhu, amaluhu. 3. Ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, amaluhu amalnya. 3 yang ngiringin kita ke kuburan ketika kita mati. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di antara yang 3, yang 2 mah balik lagi. Siapa? Ahluhu keluarga, nganterin sampai kuburan doang, selesai dipendam balik lagi, benar? Maluhu harta, mobil, motor, nganterin sampai halaman kuburan doang, selesai mah balik lagi, benar? Tapi kata Rasulullah, ya muqawahidun, 1 yang kekal, yang terus ngiringin kita sampai akhirat. Apa itu? Yang ketiga, amaluhu, amal kita. Makanya banyakin makanya ngat, yang keras ngat. Ini amal soleh kita nih Pak. Kita kumpul di sini ngaji, walaupun 2000 sekali ya, 2000 sekali ngajinya.
Aku seminggu sekali kali ngaji, nah udah sebulan sekali, udah 2 minggu sekali. Ya. Ini kita kumpul di sini ngaji. Inilah amal soleh kita yang akan kita temukan di akhirat. Insya Allah. Makanya ngaji mah banyak keuntungannya bu. Apalagi acara maulid begini, banyak keuntungan. Di samping dapat pahala juga dapat berkat. Ya. Masya Allah, hei. Inilah amal soleh kita yang akan kita temukan di akhirat, betul. Makanya banyakin amal soleh. Terus lihat lagu selanjutnya kesannya bu, lihat lanjutannya. Dari kamar yang indah kasur empuk hilang putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Apa maksudnya? Harta kita yang banyak, imah mega, mobil mewah, gak dibawa mati, benar? Benar gak nih? Coba lihat. Ustaz, bisa harta dibawa mati? Bisa, ketika harta itu diinfakkan, disedekahkan, khususnya untuk acara seperti ini. Ini jangan khawatir, inilah rezeki kita yang sesungguhnya bu. Mohon maaf, duit yang ada di lemari, duit yang ada di kantong, duit yang ada di ATM, hei, belum tentu rezeki kita. Bisa jadi ada ngerampok, benar. Tapi setiap yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah hakikat rezeki kita yang akan kita temukan di akhirat, benar? Maka jangan saya nyumbang, pada nyumbang lain acaranya. Coba, nggak usah orang Medan, nggak usah diomong, usah nyumbang. Alhamdulillah tiap tahun nyumbang 5.000. Tiap tahun nggak ada nikah 5.000. Atau lumayan bisa 5.000 juga. Nyumbang 5.000 tapi ngambil berkat 8 rampok. Nah untuk bilahimin, nyumbanglah. Ini kan bakal kebawa ke akhirat ini apa yang kita suguhkan insya luar biasa. Habis ini ada makan juga kayaknya. Ada besok deh. Takutnya enggak. Biasanya kan begitu pak. Enggak kebiasaan kalau ceramah saya di mana-mana setelah minta ceramah ada makan biasanya. Biasanya. Ya kalau di sini nggak biasa, tuh biasain loh. Bisa. Hei. Ini kan lagu nasihat buat kita, benar? Harta yang banyak, rumah megah, mobil mewah, gak dibawa mati. Makanya yang kaya jangan sombong. Kita kadang ada baru kaya sombong, gede kepala, helm sampai gak masuk. Sombong, padahal gak dibawa. Hari ini ibu pakai baju mahal. Ada yang mereknya Zoya, Rabbani. Ada yang ratusan ribu bahkan jutaan. Ketika mati itu gak dipakai baju kita, benar? Yang kita pakai kan cuma kain kapan, harganya 35.000 semeter, benar? Makanya jangan sombong. Ini kan ada orang sombong, jalan kagak napak. Hilangnya. Alhamdulillah, benar bu? Nah, jadi kita walaupun tanahnya luas di mana-mana, tanah kita luas di mana-mana. Ketika kita mati yang kita tempatin hanya 2 meter kali sekian doang, benar? Kamu sombong, makanya banyakin infak sedekah, investasi akhirat. Insya Allah. Ini bagus nih, Masya Allah. Bikin majelis taklim syahadat. Ini wakaf ya, wakaf bareng-bareng ya. Inilah investasi akhirat kita. Nah kayak saya ini mau bikin majelis rencana, tapi belum ada tanahnya. Ya, barangkali kan ada di sini dermawan orang kaya yang mau hibah, Ustaz, ini tanah. Silahkan buat Ustaz, bikin majelis, bikin pesantren, kan mantap ya. Investasi akhirat lah, itu yang kita bawa nanti, benar? Tanah luas di mana-mana, mati gak dibawa. Tapi kalau diinfakkan, disedekahkan, bikin pondok pesantren, majelis taklim, setelah ini ke Ustaz, hibahkan, mantap. Itulah investasi akhirat kita. Insya Allah. Orang Medan kaya-kaya semua ini, benar? Kaya mah, yang apa-apa. Tapi insya Allah kalau di sini kaya semua. Minimal kaya hati. Buktinya pada mau ngaji. Insya Allah. Udah ini udah. Saya dikasih waktu 45 menit. Udah ini udah lewat. Lewat dikit lembur ya. Awas ya. Nah inilah. Maka yuk banyakin investasi akhirat, banyakin infak sedekah. Ini kan lagu nasihat buat kita, benar? Makanya Pak, lagu Oma jadi nasihat lain. Ada lagu Roma Irama yang lainnya. Itu nasihat buat kita. Yang doa ibu judulnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Bukan begitu dari sananya. Balik lagi apa tadi? Doa ibumu dikabulkan Tuhan.
kutukannya jadi kenyataan. Ini kan diadopsi dari hadis Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Du'aul walid alal walad kadu'ail anbiya. Doanya orang tua kepada anak itu seperti doa para nabi kepada umatnya. Makanya orang tua jangan sembarangan ngomong sama anak. Ini kan lagu apa diadopsi dari hadis Nabi. Karena kata Nabi, doa orang tua kepada anak itu seperti doa para nabi kepada umatnya. Mustajab nggak? Mustajab. Makanya ibu, bapak sama anak jangan sembarangan ngomong. Sekesal apapun sama anak jangan ngomong yang jelek. Ini kan kadang-kadang ada yang marah sama anak. Dasar blok anaknya. Jangan. Kalau sekesal apapun begini aja. Ih, dasar soleh. Nanti anaknya soleh. Mau punya anak soleh, mau? Kasih nama soleh. Udah beres. Allah Akbar, hoi, bo. Oh, makanya lagu Oma jadi nasihat saya. Pinter Roma Irama ya. Makanya saya salut Pak sama Roma Irama. Makanya saya lagi banyak kita sekarang banyak ngapalin lagu Roma Irama ini. Makanya bulan mulut masih panjang loh. Ini maksudnya lagunya tuh jadi nasihat saya. Bu, Roma Irama pinter loh. EQ-nya di atas rata-rata pinter. Roma Irama apa jadi lagu. Ada mobil nanjak kagak kuat jadi lagu Mama. Mobil nanjak gak kuat, apa kata Roma? Rem tangan sudah pasti ada. Tangan oli tangan. Saya bilang rem tangan. Pinter Mama ya, jadi lagu ya. Ada ibu-ibu pagi-pagi mau nyiram kembang, jadi lagu Mama. Ibu-ibu mau nyiram kembang, kata Oma apa? Teng ceret. Jadi lagu ya, pinter Oma ya. Ada anak muda mau maling buah pisang ketahuan sama Roma jadi lagu. Jangan tebak, jangan tebak sebab itu bisa orang. Jangan tebak. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jangan tebak. Jangan tebak sebab itu bisa orang. Terima kasih. Saya mau pertama kali Pak diteprokin begini ya. Emang anak TK Pak? Bu, ya balik lagi Bu. Makanya yang dihafalin sholawat, insya. Makanya acara Maulidun Nabi ini tadi balik lagi, gak lain gak bukan tujuan kita adalah merasakan kebahagiaan dengan lahirnya Nabi. Karena mohon maaf Pak, yang nyuruh bahagia dengan lahirnya Nabi kan Allah sama kita. Mana buktinya? Ada ayat Qur'annya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan rahmat Allah, fabidzalika maka dengan keduanya falyafrahu hendaklah kalian bahagia. Menurut ahli tafsir dalam kitab Sofwatut Tafasir, kul bi fadlillah di sini adalah karunia ilmu atau Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, rahmat di sini adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian bahagia. Maka kita kumpul ngadain acara Maulid, enggak lain yang bukan kita menandakan rasa cinta, rasa bahagia dengan lahirnya Nabi insya Allah. Makanya penting acara Maulid terus disemarakin, diramein insya Allah. Ya syukur-syukur anak-anak kita akhlaknya mulia kayak Nabi insya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan acara Maulidun Nabi ada perubahan dalam diri kita. Tadi disampaikan sambutan ya ibu-ibu. Jadi bukan hanya acara begini, tapi harus ada perubahan dalam diri kita. Yang tadinya sama istri suaminya gak terlalu sayang, sekarang sayang. Yang biasanya istri melotot sama suami berhenti. Bu, harus ada perubahan lah, bener. Yang biasa melototin suami sekarang merem. Harus ada perubahan benar. Kalau sama suami melotot baik, nanti mah merem Bu. Nanti kata suaminya, mah bikinin kopi, mana kopinya? Bu, jadi harus ada perubahan Pak. Ya, ini kan mohon maaf ibu-ibu paling harus dikejar terus Pak. Ini kan banyak yang ibu-ibu suka melawan sama suami benar. Ada di sini istri yang sering melawan suami ada. Oh banyak ini ya. Oh, ini kelihatan wajahnya sangar semua memang Pak. Ini kayaknya tapi kayaknya memang saya perhatikan banyak ini yang suami takut istri ada ya. Ada yang suaminya takut istri ada. Kalau ada suami takut istri, nggak apa-apa. Itu ngurangin siksaan di akhirat lantaran di dunia sudah tersiksa sama istri. Apa?
Hati-hati, Bo, hei Bo. Jaga adab sama suami. Terus selesai maulid, adab jaga sama suami, dengerin. Jangan suka bentak-bentak suami. Jadi suami dibentak-bentak sampai gepeng masuk tawanya. Nanti pelotot sama istri. Di tempat saya ada istri melototin suaminya terus, suaminya sampai kurus, melototin terus. Dibawa ke dokter, diperiksa sama dokter. Atau ini mah darahnya normal, kolesterolnya normal, kenapa sampai kurus begini? Dibawa ke rumah sakit gede di rongsen, ternyata hasil rongsenan istrinya lagi melotot. Ada suaminya kurus. Kalau di sini gemuk semua insya Allah. Nanti ada ya. Bu, hati-hati, jaga adab sama suami. Bu, istri mah nggak boleh bentak-bentak suami. Dengerin, suara istri tuh nggak boleh melebihi daripada suara suami loh. Ini adabnya begitu, kata Rasul, adabnya begitu. Suara istri nggak boleh melebihi daripada suara suami. Ini kan kadang-kadang ya Allah ya Rabbana suami dimarah-marahin. Kadang-kadang itu suami disuruh-suruh. Ada yang suka nyuruh suami, ada kan? Ada itu. Suami lagi tidur dibangunin, Pak bangun, lihat jam. Orang lagi tidur suruh lihat jam, lu aja yang melek. Hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu mau ngaji berangkat, bilang sama suaminya, Pak, ibu mau ngaji, nanti kalau hujan angkatin jemuran ya. Oh, memang hati-hati, Bo. Istri mah gak boleh nyuruh suami, dengerin. Suami gak mau sholat, gak boleh istri nyuruh sholat sama suami. Kalau ngingetin harus. Beda nyuruh sama ngingetin, beda gak? Saya mau tanya nih, cerdas gak kira-kira? Nyuruh sama nyuruh sama ngingetin, beda gak? Beda. Kalau nyuruh kan begini, suami belum sholat, kata istrinya, Pak, sholat kalau. Oh, nyuruh. Kalau ngingetin kan begini, ngingetin mah, Pak, perasaan waktu asar sudah mau habis, belum sholat. Itu mah ngingetin. Benar? Beda lah ngingetin sama nyuruh ya. Tak boleh kita nyuruh, insya Allah. Tapi walaupun begitu Pak, sama istri mah tetap kita harus sayang, kita harus hormat, kita harus muliain perempuan Pak. Mohon maaf Pak, sebawel apapun istri kita, terimalah. Beneran Pak. Ya. Mohon maaf Pak, yang namanya perempuan mah di mana-mana juga bawel. Istri Ustaz juga sama bawel. Cuma saya mah ilmunya begini Pak, kalau istri pagi-pagi ngoceh terus, tidur saya mah. Nanti kalau baterainya lowet juga berhenti. Beneran Pak, kita harus sabar Pak. Dengerin, harus gede sabar ngadepin istri mah Pak. Kurang-kurang sabarnya mah kita cepat mati Pak. Atau mohon maaf, di Bogor Barat setelah dicek di KUA kantor urusan agama itu paling banyak data janda Pak, pada mati baik suaminya, gak kuat kali penuh Pak. Atau gimana suami gak cepat mati, istri pengen rupa-rupa, suami penyakit paru-paru mati. Kita sabar Pak, kita Pak. Benar Bu ya, Bu. Jadi suami kan Pak, namanya istri Pak, udah ngomong jangan terus Pak. Beneran, ternyata perempuan itu bawel sudah dari sananya Pak. Mohon maaf, ibu harus sadar, harus menyadari kalau perempuan itu bawel. Dan memang perempuan itu diciptakan untuk bawel loh. Survei membuktikan, menurut kedokteran nih, ternyata perempuan itu lebih banyak bicaranya dibandingkan laki-laki Pak. Kalau laki-laki ngomong satu kata, perempuan bisa puluhan kata. Beneran? Makanya kita harus sabar Pak. Masya Allah, daripada kita yang mati. Soalnya di tempat saya ada Pak, suaminya kagak sabar. Gak sabar, keselan kali ya sama istri. Istrinya pagi-pagi ngoceh baik. Kesel kali suaminya. Wah, akhirnya habis kesabaran, diangkat istrinya, dimasukin ke sumur. Gak lama kemudian dari sumur ada yang keluar, ditanya sama suaminya, siapa lu? Gua jin. Kenapa lu keluar? Gua 200 tahun baru keluar sekarang. Kenapa? Itu di dalam sumur ada perempuan boceh terus. Ternyata istrinya Pak, jinnya kagak kuat. Bo. Dengerin Bo, istri mah paling mudah masuk surganya dibandingkan suami. Sekali lagi, istri itu paling mudah masuk surganya dibandingkan suami. Suami mah masuk surga susah. Di dunia dibebani, di akhirat apa coba dibebani, benar. Tapi istri mah paling gampang masuk surga. Jadi kata Rasul,
Perempuan mah istri paling gampang masuk surganya. Pertama, yang penting jaga sholat 5 waktu, puasa fardu Ramadan jalanin. Yang kedua, taat sama suami. Kata Rasul, silahkan mau masuk surga lewat pintu yang mana? Kata Rasul. Gampang nggak? Gampang, cuma taatnya yang susah. Korobana. Bo. Jadi jaga adab sama suami. Ini selesai maulid ada perubahan kebaikan Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan istiqomah dalam ibadah. Selesai kita acara ini ada perubahan kebaikan insya Allah. Cukup sudah lewat menit. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya Bu ya. Yang benarnya semua dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan kita semua. Amin. Hingga pada akhirnya buah tomat, buah betui, tamat. Ibu bapak kalau masih penasaran nanti bisa saksikan saya di televisi. Biasanya di TV One setiap hari Minggu jam 1 siang di Damai Indonesiaku. Kalau nggak ada berarti nggak datang, tungguin saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.